ngerasa udahlah nggak main aeromodeling lagi, panas, capek, ntar aku item. Nah ini Orang Kak, dalam sih yang penting. perbanyak relasi. Hmm. Oh ya Kak, aku mau nanya-nanya lagi nih, boleh ya? Serius, aku merasa tertarik gitu untuk daftar jadi anggota Aero Modeling ini. Ya Kalau dari ikutlah. kakak pribadi nih, kalau dari kakak pribadi nih, arti dari ikut UKM atau lomba, bahkan bisa sampai menjuarai banyak kejuaraan, itu gimana sih Kak? Kalau menurut saya sih semakin kita berprestasi, mungkin semakin kita dipandang ya sama orang-orang, khususnya kalau saya sih dipandang dari IPDA sendiri, alhamdulillahnya dari IPDA itu kayak ngedukung UKM kami kayak gitu. Terus saya juga sempat ditawarin beasiswa dari IPDA untuk kemarin ditawarin kemana ke Korea mungkin ya gara-gara prestasi yang pernah saya raih. Jadi Pak Ken itu pernah bilang ke saya, karena prestasi-prestasi yang yang kamu raih, saya mau kasih kayak sebuah reward lah ya buat saya kalau misalnya itu mau dikuliahin S2 katanya dibilang gitu ke Korea. Mungkin karena saya belum mau berpikir lagi, udah males mikir kan ya, jadi nggak saya ambil, belum saya ambil lah. Tuh. Wow, aku setuju banget sama yang kakak bilangin tadi. Prestasi bukan hanya akademik, benar-benar. Oh ya Kak, itu mengenai yang lomba yang penghargaan tadi, gimana Kak? Kenapa gitu loh? Yang mana nih? Yang dari kampus? Semua, semua benar. Kenapa ya? Karena belum mau ini aja, belum mau mikir-mikir lagi. Jadi kayak ya udahlah, pengen kerja aja lah langsung, nggak usah mikir-mikir Boleh, lagi gitu. boleh nggak sih diceritain gimana sih pengalaman kakak sampai bisa dapat penghargaan sebanyak itu gitu? Kalau yang pasti sih latihan sih ya. Saya tipikal orang yang ya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kalau semisalnya mau ikut lomba, ya harus menang. Kalau semisalnya nggak menang atau nggak atau nggak naik podium, ya udah nggak usah ikut lomba. Itu ada satu orang teman saya yang ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, usaha tuh nggak akan ngianatin hasil. Jadi semakin sering kita latihan dan berusaha, pasti hasilnya kita akan yang menuai gitu. Jadi kayak dulu pernah nih waktu saya KP di PTDI, ada satu teman saya, namanya boleh disebutin nggak nih? Boleh, boleh banget. Namanya Satrio Cipto. Dia orang yang bener-bener kasih motivasi saya banget. Dulu waktu saya Porda di DIY. Jadi tiap pagi nih saya sama Satrio bangun. Jadi kayak ke Husen, ke Sulaiman tuh kan jauh. Tiap pagi nih kita berdua bawa box pesawat yang gede banget buat latihan kayak gitu. Jadi jam 5 pagi kita latihan, terus berangkat kan jam 5 pagi, terus kita sampai Husen tuh mungkin jam 6 pagi karena sampai Sulaiman ya. Husen ke Sulaiman kan lumayan jauh tuh. Terus habis itu kita latihan sampai sore jam 5 atau jam 6 baru kita pulang kayak gitu. Jadi tiap Sabtu Minggu saya sama Satrio ya kerjanya kayak gitu. Jadi waktu kita KP tuh nggak cuman KP aja, lebih ke dia melatih saya kayak gitu. Jadi memang benar-benar saya dulu sih ditarget kan ya waktu Porda DIY ditarget 2 emas gitu. Tapi ya saya cuma bisa kasih 1 emas buat Sleman gitu. Makanya sebenarnya agak sedikit kecewa sih, cuma bisa kasih 1 emas, sedangkan saya ditargetinya 2 emas kayak gitu. Ya mungkin saya banyak-banyak terima kasih juga sama teman saya Satrio Cipto. Eh, dari situ saya juga dibantu. Pokoknya udah nggak bisa ngomong apa-apa lah sama dia. Emang bener-bener dia yang ngebantu saya apalagi dalam pembuatan pesawat, setting pesawat, nggak tahu lagi lah kalau nggak ada dia mungkin saya juga nggak bisa naik podium kayak gitu. Benar-benar. Ternyata yang mempengaruhinya itu banyak ya. Orang terdekat, waktu latihan, kerja keras. Oh my God. Oh, benar-benar. Jadi gimana nih Kak soal beasiswa gitu?
dari Kemendikbud gimana? Ada nggak? Atau kakak pernah ditawarin gitu? Selain Ya yang kalau tadi. kalau beasiswa sementara baru dari kampus aja sih ya itu. Mungkin kalau dari Kemendikbud saya juga nggak tertarik buat sekolah lagi, bukan belum mungkin ya, lebih ke belum ya sebenarnya. Dulu pernah ayolah pokoknya harus bisa nih ke Korea kayak gitu. Dari kampus katanya mau ngebiayain kayak gitu. Terus semakin ke sini kok aduh pengen kerja dulu deh, pengen cari duit. Ya udah, bener kalau misalnya emang bener-bener pengen meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, jangan tahu dulu deh caranya cari duit tuh kayak gimana. Maksudnya jangan terima gaji dulu deh, ntar pasti keinginan untuk bersekolah yang tinggi itu pasti akan pudar dengan sendirinya karena kita udah terima duit. Oh gini cari duit enak ya, terus sampai lupa deh. Gitu. Benar-benar. Berarti kakak ini tipikal orang yang ditawari gitu ya? Iya, benar. Oh ya kak, saat kakak menjadi atlet nih di aeromodeling ini, apa sih yang kakak harapkan? Apa sih yang kakak kejar gitu di dalam kegiatan aeromodeling ini? Apa ya sebenarnya sih prestasi saya sih nomor sekian ya. Yang lebih penting tuh kumpul-kumpul sama temen-temennya. Lebih ke itu seneng aja teriak-teriak di lapangan kayak ngerasa bebas kayak gitu kan. Seneng terus yang paling saya senengin itu waktu latihan aja sih bisa kumpul sama temen-temen. Kalau lomba pun bisa kumpul sama teman-teman yang di luar juga ya nambah teman sih dari saya ikut lomba juga banyak kenalan kan semakin kita banyak kenalan kalau misalnya kita ada perlu apa apalagi termasuk kerjaan nih saya sendiri berkecimpungnya juga di dunia aeromodeling kebetulan kan kerjanya jadi kayak saya butuh kayak perizinan terbang apa apa saya punya temen ini nih punya temen dari aeromodeling ini nih jadi enak kita punya kenalan banyak gitu. Benar-benar. Gimana nih? Jadi pekerjaan kakak ini sekarang apa sih? Gimana? Oh, kalau saya kerjanya di Avirtek, di PT Skytech Indonesia. Dia tuh berkecimpung sebenarnya di agrikultur sih, lebihan kayak penerimaan jasa, foto udara, dan penyemprotan gitu. Kalau saya khusus di divisi mapping foto udara. Saya kebetulan di bagian logistik, jadi kayak nyiapin barang, nyiapin drone, kayak gitu. Ngikut assembly drone gitu lebih ke situ sih ya alhamdulillahnya saya dipercaya juga kan di sini karena udah berpengalaman gitu di aeromodeling jadi saya udah dipercaya sama atasan-atasan di sini gitu. Benar. Eh, Kalau untuk cara biar kita bisa kerja di situ, seperti kakak itu gimana sih prosedurnya? Bekerja di bidang lebih ke passion sih kalau misalnya emang kamu passionnya di situ ya udah kerja masukin lamaran di situ insya Allah pasti bisa kok kalau rezeki mah gitu cuman kan saya emang sebenarnya pengennya sih di BAT ya Batam Aerotech ya itu dia tuh pengen jadi engineer sebenarnya awalnya ngelamar di sini pun juga pengen jadi pilot cuman ternyata emang rezekinya bukan di situ mau gimana nggak apa-apa lah gitu. Awalnya pengen jadi engineer pesawat beneran mungkin sekarang saat ini saya jadi engineer drone dulu lah ya ntar kedepannya kan nggak ada yang tahu gitu. Oh ya kak, aku lumayan tertarik juga nih sama Skytech ini. Gimana sih proses masuk ke Skytech itu? Susah nggak sih? Ribet nggak sih? Harus ini, harus itu nggak sih? Gitu. Kalau sebenarnya untuk kerja di sini sih masuknya nggak susah sih. Yang penting kalian berkomitmen aja punya pengalaman. Ya udah, mungkin dari Skytech sendiri meng-ACC gitu. Benar, yang penting pengalaman, relasi, Hmm. dan lain-lain. Jadi gimana nih Orang kak? dalam sih yang penting. Perbanyak relasi, benar-benar. Aku Nanti setuju. kalau mau masuk sini ngomong aku aja ya. Betul ya kak? Nanti aku calling-calling, oke? Mumpung saya masih di sini, cepetan lulus teman-teman yang lain gitu. Biar termotivasi juga. Benar, benar, benar. Oh ya kak, ngomong-ngomong nih soal soal air model ini.
Gimana kalau kakak semisal nggak dibolehkan lagi ke aeromodeling dan kakak harus ganti ke cabang olahraga yang lain? Gimana? Kakak mau pilih yang mana? Atau apa yang akan kakak lakukan? Sebenarnya sih dari dulu saya suka olahraga sih. Jadi dulu saya juga pernah ikut lomba lari sprint kan, 100 meter. Itu juga saya pernah jadi juara. Waktu dulu sih, waktu SMP lah. Nggak kehitung kan kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak boleh aeromodeling sih, ya gimana ya. Oh, tapi udah passion mau gimana, nggak bisa dihilangin. Orang sekarang aja saya ngerasa udahlah nggak main aeromodeling lagi, panas, capek, ntar aku item. Bener-bener. Tapi nyatanya nggak bisa. Nyatanya kemarin saya juga saya rela-relain dari Jakarta ke Bandung cuman buat lihat temen-temen lomba, walaupun saya nggak ikut, tapi alhamdulillahnya malah dijadiin wasit kan. Berarti emang bener itu nggak bisa terlepas lah dari passion saya gitu, kayak pokoknya harus nih, harus lihat nih, nggak boleh ketinggalan. Sampai teman-teman di lapangan bilang, ini nih aeromodeling sejati nih, direla-relain sampai ke sini padahal nggak ngapa-ngapain. Iya juga ya, saya baru kepikiran waktu teman-teman ngomong kayak gitu. Bener-bener. Kalau masih ada di hati tuh susah gitu mau ngelepasinnya. Bener. Benar. Ada nggak sih Kak, waktu kakak lomba nih cerita yang menarik gitu, boleh nggak diceritain sama Banyak sobat Dara? banget. Mungkin Gimana, satu boleh apa dong dua diceritain? cerita ya. Yang waktu saya lomba dulu tuh, waktu pertama kali lomba ikut pekan olahraga provinsi, jadi ceritanya mau pengalungan medali nih kita nih. Terus kita udah pulang dari Magetan, dari Kabupaten Magetan udah pulang. Katanya nanti jam 5 ya upacaranya penyerahan. Oh oke oke gitu kan. Nggak taunya jam 3 apa jam 4 itu, jam 3 ya kayaknya, itu udah mulai penyerahan medali, terus kita putar balik lari-lari. Kebetulan waktu saya datang, nama saya dipanggil juara pertama Suciari Dewi Diatriani. Nggak datang-datang, terus habis itu dari situ saya langsung lari kan. Set, dengan didampingin lagu We Are the Champion. Nah, dari situ, oh my God, rasanya. Wow, Itu wow. yang pertama. Yang kedua itu dulu baru-baru aja sih, tahun 2019 kan termasuk baru lah ya. Itu A2. Terus teman saya itu pelatih saya lah ya. Dia ngomong, kamu sama ini orang Gunung Kidul kan ceritanya. Itu poinnya 11-12 loh, atas bawah loh, dibilang gitu. Oh iya, iya, dibilang. Aduh gimana ya? Ya udah deh, bismillah aja aku gitu kan. Terus habis itu ya udah, nggak lama waktu round terakhir, bener nih aku jelek banget, aku pikir bakal aku yang jelek kan, gimana nih aku jelek nih aku gitu. Nah nggak taunya waktu yang round terakhir juga, yang narik sainganku itu, rival aku itu, dia nggak taunya nggak bisa rilis, jadi pesawatnya nggak bisa terbang, langsung jatuh kayak gitu. Nah dari situ langsung ngerasa itulah sesungguhnya, senang apa, tertawa di atas penderitaan orang lain yang sesungguhnya tuh ya kayak gitu. Langsung aku sama sama pelatihku langsung alhamdulillah kayak gitu kan, langsung langsung diem krik krik, dia langsung meluk aku kayak gitu di tengah lapangan. Oh my God. Bener-bener. Kadang ada untungnya juga. Iya, tapi Senang mau di atas gimana penderitaan lagi orang. ya. Bener-bener. Oh ya Kak, yang terakhir nih, yang terakhir. Apa sih pesan-pesan buat sobat udara nih, biar terutama yang mau sedang mencoba ikut kegiatan aeromodeling nih, gimana? Pesan pesan-pesannya ya, sebenarnya aeromodeling itu bukan sesuatu yang baru ya, tapi buat kalian-kalian yang orang-orang baru mungkin coba aja dulu, karena aeromodeling itu menarik sih kalau menurut saya gitu. Jadi cobalah dulu, kalau misalnya emang belum passionmu, banyak kok kelas-kelas lain di aeromodeling, nggak cuman free flag A1 A2, ataupun nggak cuman control line, atau nggak cuman RC, masih banyak yang lain lah gitu. Jadi yang penting kalau misalnya teman-teman mau bergabung, ayo bergabung. Kalau misalnya teman-teman mau naik podium atau berprestasi, jangan lupa untuk latihan. Karena seperti yang saya bilang tadi,
usaha tuh nggak akan hianatin hasil kok. Jadi pesan saya itu sih yang terpenting, kalau emang bener-bener kalian mau berkecimpung di dunia aeromodeling, motivasi saya untuk teman-teman yang mungkin bisa kalian camkan ya, yang pertama tuh kita tuh terlahir sebagai pemenang. Jadi kalau misalnya emang teman-teman pengen jadi pemenang, nggak pengen jadi pecundang, ya latihan, ayolah kita latihan, karena usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Benar, aku sangat terinspirasi dan sangat kena gitu di hati yang kakak bilang tadi. Gimana kak? Ulangi dong quotes-nya. Gimana? Yang juara satu. Kita terlahir sebagai pemenang. Kalau misalnya kalian nggak mau jadi pecundang, ayolah kita latihan. Karena usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Juara itu cuma satu. Yang nomor 2, 3 itu cuma urutan sih sebenarnya. Kalau menurut aku ya. Kalau katanya temenku juga kayak gitu. Ayolah, kamu harus jadi juara. Juara itu cuma satu. Jadi kalau misalnya aku nomor 2 atau 3 nih, lah kamu bukan juara, kamu tuh cuma urutan nomor 2 atau 3. Bukan seorang juara. Benar-benar, itu kena sekali di hati, benar-benar. Oh ya Kak, terima kasih udah datang ke podcast kami. Oh ya, juga Sobat Udara, terima kasih sudah menonton podcast kami. Kali ini aku senang banget, termotivasi banget nih. Bisa sharing pengalaman sama Kak Suci tentang aeromodeling. Oh ya, aku mau ngingetin juga, jangan lupa untuk Sobat Udara, like, komen, dan subscribe channel Teknik Dirgantara ITDA, dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @hmdtditda, dan juga ITDA Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi telah menonton video kami.